Sebelum nonton video yang satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan updatean baru dari IDX Channel. Tadi kita lihat sama-sama di grafis bahwa per tanggal 24 Mei 2021 angka kasus positif di Indonesia paling tinggi dibandingkan dengan negara lain. Ada Malaysia, kemudian juga skupnya begitu, Malaysia, ada Taiwan dan juga Singapura. Nah, secara memang jumlah penduduk juga Indonesia sangat lebih banyak dibandingkan dengan ketiga negara ini. Tapi dengan jumlah kasus yang sangat lebih sedikit dari Indonesia ketika negara ini sudah melakukan lockdown. Tapi Indonesia masih kemudian menerapkan PPKM Mikro lah sebagai salah satu upaya penanggulangan pandemi yang bisa diandalkan oleh pemerintah. Adakah dari sudut pandang pengusaha tentu saja, adakah upaya yang perlu dilakukan lebih intens terkait dengan penanggulangan pandemi di Indonesia, Pak Andito? Ya, saya rasa kita bersyukurlah bahwa kita ini sudah bisa menangani relatif lebih baik dibanding tahun lalu Indonesianya ya, apalagi setelah vaksin sudah di mana-mana, vaksin gotong royong juga sudah ditinjau oleh Pak Presiden gitu ya, dan ini memberi kita ini confident lebih baik lah buat pelaku usaha, itu memberi confident lebih baik. Kemarin juga lalu dilakukan vaksinasi massal kepada teman-teman di retail gitu. Ini membuat konsumen juga lebih percaya untuk belanja gitu. Saya rasa ya kita sudah di jalan yang benar. Bahwa jumlahnya yang sudah terdampak di tempat kita sudah terkena banyak. Saya rasa karena penduduk juga banyak kan gitu ya. Kalau Singapura meskipun nggak banyak tapi angka-angka yang ada di Singapura itu membuat Singapura jadi khawatir karena di negara yang relatif kecil itu tuh ternyata dia nggak bisa mengendalikan dengan baik ya karena ada faktor orang luar yang masuk. Nah jadi artinya kita tidak boleh lengah juga terhadap COVID ini, tetapi saya rasa kita harus bersyukur pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan benar sehingga kalau dari sudut pandang pelaku usaha sekarang ini sudah confident-nya sudah baik ya. Jadi saya rasa pelaku usaha sudah siap-siap lah untuk malah kalau kita tadi menggunakan kacamata new future itu kelihatannya ada sebagian dari pelaku usaha yang sudah ekspektasinya tinggi sekali. Jadi ada yang tinggi sekali. Kalau ada yang sekarang, wah pertumbuhan ekonomi 5, 6, 7, 8% buat pelaku usaha tertentu. Sudah berpikirnya bukan single digit lagi, sudah bicara double digit. Jadi artinya ya memang ada juga yang masih pesimis biasa lah. Tetapi sekarang saya melihat sudah banyak teman-teman pelaku usaha yang sudah berpikir, gue harus bayar utang pertumbuhan nih, kan gitu. Dan momentumnya menurut saya sudah mulai terlihat lah, sudah mulai ada bukti nyatanya, tidak hanya pepesan kosong, tidak hanya harapan kosong gitu ya. Dan saya rasa ini memberi gairah penting karena begitu pelaku usaha sudah melihat ada lampu di ujung terowongan sana yang sudah nyala gitu, yang sudah terlihat gitu, maka akan menggerakkan investasinya, pengembangan kapasitas akan ditambah, dan begitu kapasitas ditambah lagi dengan rekrutmen karyawan baru, dengan penambahan mesin, dengan macam-macam dilakukan, maka kemampuan supply tidak hanya pasar domestik tapi juga pasar luar negeri akan meningkat, dan ini saya yakin akan mendorong peningkatan ekspor Indonesia ke depan.